Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kecerdasan, kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Bapak pada kali ini akan menjelaskan mata pelajaran sejarah Islam. Sebelumnya silakan teman-teman untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat tulisnya atau bukunya, dan mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran pertama kita akan belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu apa itu arti keperwiraan? Nah, di sini akan dipelajari apa pengertian keperwiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kita akan mengetahui peristiwa perang Badar, peristiwa perang Uhud, dan peristiwa perang Khandaq, dan juga mengetahui perjanjian Hudaybiyah. Nah, kita dalam pelajaran ini bagaimana bisa kita meneladani daripada keperwiraan atau keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi berani mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada kejahatan. Itu semua terjadi karena adanya sifat keperwiraan. Apa sih sifat keperwiraan itu? Mari kita pelajari pengertian keperwiraan. Keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW mengandung arti adanya sifat-sifat keberanian dan kepahlawanan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kita wajib meneladani atau harus meneladani daripada keperwiraan Nabi, yaitu sifat berani, terutama dalam kebaikan. Dan juga kita harus berani untuk menolak kejahatan. Contoh-contoh daripada sifat beraninya Rasulullah SAW diantaranya yaitu satu, membela kelompok tertindas oleh kelompok Quraisy Mekah. Yang kedua, berani mengungkap kebenaran di hadapan keluarga dan tokoh jahiliyah. Dan yang ketiga, berani mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk Islam atau berdakwah. Di antara juga contoh kepahlawanannya Nabi Muhammad SAW yaitu memimpin masyarakat Mekah hijrah ke Madinah. Yang kedua, mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Jadi dengan sifat kepahlawanannya Nabi bisa mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang selama itu bertikai atau berselisih sudah berpuluh-puluh tahun. Dan yang ketiga, memimpin masyarakat mempertahankan kota Madinah. Jadi dengan adanya sifat kepahlawanan Nabi juga mampu memimpin masyarakat mempertahankan kota Madinah ketika kaum muslimin telah hijrah ke Madinah dan Islam berkembang di sana. Tentunya banyak tantangan, banyak juga orang yang tidak suka dengan berkembangnya Islam, terutama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Makanya dengan sifat kepahlawanannya Nabi mampu untuk memimpin masyarakat mempertahankan kota Madinah sampai terjadi peristiwa perang Badar, peristiwa perang Khandaq, peristiwa perang Uhud, dan juga peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini kita akan belajar tentang peristiwa perang Badar. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, perang Badar. Perang Badar ini perang pertama kali dan disebut perang Al-Kubro, ya, yang besar. Apa sebab terjadinya? Ya, di sini ada sebab terjadinya perang Badar, anggapan kaum kafir Quraisy bahwa kaum muslimin akan mengganggu perniagaan mereka ke Syam. Jadi ketika itu Abu Sufyan berdagang ke Syam. Mereka beranggapan Nabi dan kaum muslimin akan mengganggu mereka, sehingga Abu Sufyan
memberikan informasi, meminta bantuan kepada tokoh-tokoh Mekah untuk mengirimkan bala bantuan atau pasukannya. Sebenarnya Nabi hanya akan memperingatkan ya, kelompok kaum Quraisy atau kelompok kaum Quraisy yang berdagang ke Syam yang dipimpin Abu Sufyan tersebut. Karena dituntut oleh kaum muslimin, Rasulullah dituntut oleh kaum muslimin untuk menegur, karena mereka kaum kafir Quraisy Mekah telah menghilangkan harta, merampas harta mereka yang masih ada di Mekah. Sehingga terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jumlah pasukan kaum muslimin pada perang Badar ada 313. Ya, ada 70 ekor unta dan 3 ekor kuda. Dan perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy pada perang Badar ada 1000 pasukan. Jadi sangat jauh perbandingannya. Dan terdiri dari 100 ekor kuda dan 700 ekor unta yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat itu. Dan di tengah perjalanan mereka mendapatkan bantuan juga, yaitu yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, sehingga perang pun tidak tertahankan lagi ya, karena orang sudah berkumpul, makanya perang pun terjadilah berkecamuk. Namun sebelumnya didahului dengan perang tanding. Di pasukan kaum muslimin ya, yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib, salah tulisannya, Ubaidah bin Haris dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan di pasukan kaum kafir Quraisy itu diwakili oleh Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Dan alhamdulillah perang tanding ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Ya, yang mana Ali mengalahkan Walid bin Utbah, Ubaidah bin Haris mengalahkan Utbah bin Rabi'ah, dan Hamzah bin Abdul Muthalib mengalahkan Syaibah bin Rabi'ah. Dan pada akhirnya perang yang berkecamuk begitu dahsyat dimenangkan oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perang ini di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah lah yang telah menolong kaum muslimin pada saat perang Badar itu, yaitu dengan mengirimkan beribu-ribu pasukan langit berupa malaikat. Dan jumlah korban dari kaum kafir Quraisy adalah 70 orang tewas, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan jumlah korban dari kaum muslimin adalah 14 orang syahid. Itu teman-teman peristiwa perang Badar. Mudah-mudahan teman-teman bisa menceritakan perang Badar, ya, menceritakan peristiwa perang Badar tersebut dan dapat mengambil pelajaran daripada perang Badar tersebut. Terima kasih. Jadi tugasnya untuk hari ini adalah teman-teman menceritakan atau menulis cerita tentang perang Badar. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.